berlatar belakang tahun 2020 di mana dunia sedang terserang wabah COVID-19. 273.000 lebih manusia terpapar virus COVID-19 dan 42 negara bagian memberlakukan pembatasan untuk mengurangi penyebaran virus. Bahkan hampir 97% orang di negara Amerika dikarantina, Wak. Ya, bahkan di Indonesia juga merasakannya, ya kan? Lalu scene berpindah memperlihatkan seorang pria bernama Tyler yang sedang berbelanja di supermarket. Di situ terlihat barang-barang di supermarket sudah habis karena semua orang kena panic attack karena akan dikarantina, Wak. Jadi stok barang-barang di supermarket pun menipis. Lalu saat berbelanja, tiba-tiba Tyler mendapatkan pesan dari seorang tidak dikenal. Tyler pun bertanya siapa ini, tapi orang yang mengirim pesan itu tidak menjawab dan membuat Tyler jengkel. Tyler bahkan difoto dari belakang saat berada di kasir, Wak. Dia pun kesal dengan penguntit itu dan memberikan jari tengahnya entah ke siapapun yang ada di belakangnya. Setelah dari situ, Tyler kembali ke mobilnya dan tiba-tiba teleponnya berbunyi dari nomor tidak dikenal. Karena kesal, Tyler pun memaki orang tersebut dan mematikan teleponnya, Wak. Singkat cerita, Tyler pun sampai ke apartemennya. Tyler kemudian ke dapur dan membersihkan belanjaannya. Lalu tiba-tiba dia melihat pintu apartemennya terbuka namun gak ada orang sama sekali. Dan saat Tyler menutup pintunya, TV-nya tiba-tiba menyala. Tyler pun bingung dan mulai curiga sepertinya ada orang yang masuk. Lalu saat Tyler mematikan TV itu, Tyler diserang oleh pria misterius yang berniat membunuhnya. Pria itu berusaha membunuhnya, namun Tyler berhasil melawan dan kabur. Tyler berhasil masuk ke kamarnya dan segera menahan pintu kamarnya dengan lemari. Namun sialnya tangannya sempat tertusuk tadi oleh si pembunuh. Tyler pun sangat marah. Dia kemudian mengambil gagang sapunya dan keluar mencari pria misterius tadi. Perlahan Tyler keluar, namun pria itu tidak terlihat. Lalu tiba-tiba scene kemudian berpindah memperlihatkan dua wanita bernama Parker dan Miri. Mereka berdua sedang bersiap-siap akan pergi ke kabin milik orang tuanya si Parker ini, Wak. Mereka ke sana untuk karantina sementara dikarenakan si Parker ini dinyatakan positif COVID meski tanpa gejala. Lanjut, mereka pun pergi ke kabin yang cukup jauh dari kota. Mereka kemudian masuk ke dalam dan segera beres-beres. Yo, is there a Wi-Fi password? Tak lama kemudian Parker tiba-tiba menerima pesan dari orang gak dikenal. Parker bertanya siapa itu namun dia tidak membalas. Parker pun tidak menghiraukannya dan pergi ke danau bersama Miri untuk menghabiskan sore ini. Lalu saat berjemur, tiba-tiba Parker mendapatkan pesan tidak dikenal lagi yang menyuruhnya untuk lompat ke dalam air. Di sini Parker merasa itu adalah mantannya yang mengganggu menggunakan nomor HP yang lain. Yaudah, Parker pun memblok nomor itu dan kembali bersenang-senang. Di malam harinya, Parker dan Miri minum bareng sambil menonton berita tentang COVID yang tak kunjung ada habisnya, Wak. Lalu tiba-tiba ada seorang yang datang ke kabin mereka. Lantas mereka pun bingung karena merasa tidak mengundang siapapun ke sini. Mereka pun penasaran dan melihat keluar, namun wajah orang asing itu tidak begitu jelas. Karena mulai takut, Miri menyiapkan sebuah pisau, siapa tahu yang datang itu adalah orang jahat. Perlahan mereka menunggu di balik pintu dan terdengar sebuah gedoran pintu yang sangat kuat. Namun ternyata tidak ada orang sama sekali di luar. Mereka pun mulai ketakutan dan tiba-tiba ternyata itu adalah mantannya si Parker yang bernama DJ. Dia datang ke sini diam-diam untuk menemui si Parker, Wak. Karena kalau DJ memberitahukan dia akan datang, Parker pasti akan menolaknya. Yaudah tuh, karena hari juga udah terlalu malam, akhirnya Parker pun mengizinkan DJ untuk menginap di rumahnya. Setelah dari situ mereka pun menghabiskan waktu bersama dan nongkrong bareng di luar sambil nyantai-nyantai. Namun karena bosan mereka pun lanjut joget bareng hingga tengah malam. Setelah have fun bareng mereka pun bersiap-siap untuk tidur. Namun sebelum tidur DJ pun mengatakan apa maksud tujuannya ke sini menemui Parker. Dia ingin bertanya siapa pria yang mencium Parker di postingan Instagramnya. Lalu Parker menjelaskan kalau pria itu adalah Benji, orang yang baru dia kenal di party beberapa waktu lalu. Lantas DJ pun kesal karena Parker dekat dengan pria lain. Tapi Parker mengatakan kalau mereka sudah putus dan itu bukanlah urusan si DJ lagi. Setelah dari situ Parker pun masuk ke dalam untuk beristirahat. Mereka pun tidur sendiri-sendiri. Parker di kamarnya sendiri dan Miri di kamar yang lain. Sedangkan si DJ tidur di ruang TV.
Lalu saat mereka semua tertidur, terlihat ada pria misterius datang ke kamarnya Parker. Lalu di bawah, si DJ tiba-tiba terbangun karena mendengar sesuatu. Kemudian DJ melihat HP-nya udah nggak ada. Orang misterius itu telah mengambil HP-nya DJ dan Parker, Wak. Lalu DJ pun berkeliling mencoba mencari HP-nya tapi tidak ketemu. Tiba-tiba musik di rumah mereka menyala dan Parker pun terbangun. Parker mengira itu adalah ulahnya DJ, dan saat Parker keluar dan melihat, DJ langsung menahan Parker dan mengatakan ada seseorang di rumah itu. Mereka berpikir itu adalah perampok karena HP mereka berdua telah hilang. Lalu DJ menyuruh Parker turun melalui jendela dan menunggu di mobilnya DJ. Jangan sampai ketahuan sementara DJ akan membangunkan Miri. Lalu saat Parker berlari ke arah mobil, dia melihat dari jendela si pria misterius itu sudah di kamarnya Miri. Langsung Parker berteriak memanggil Miri dan untungnya Miri terbangun. Dia pun berhasil menghindari tikaman si pria itu. Kemudian DJ datang dan mencoba melawan si pembunuh itu, Wak. DJ bertarung dengan pria itu sementara Miri dan Parker ketakutan dan menunggu di luar. DJ bertarung mati-matian melawan pria misterius itu, namun sayangnya dia kalah dan ditikam berkali-kali, Wak. Aduh, kejam kali ya. Tak lama kemudian mereka melihat DJ dengan sadisnya ditikam di depan mereka, Wak. Lantas Parker dan Miri pun sangat panik dan segera kabur. Namun sialnya ternyata ban mobil mereka sudah dikempesi oleh pria psikopat tadi. Mereka pun akhirnya meninggalkan mobil dan dikejar-kejar oleh pria itu. Mereka berdua masuk kembali ke dalam rumah hingga ke lantai paling atas. Mereka mencoba keluar dari jendela atas, namun sialnya si pembunuh itu datang dan memaksa masuk. Parker pun emosi dan jelas kena tunjang lah si kecap ini sama dia, ya kan? Setelah memberikan tendangan mautnya, mereka mencoba melarikan diri dari jendela atas. Secara perlahan mereka pun berjalan. Lalu tiba-tiba Miri pun terpleset ke bawah dan tak sadarkan diri seketika. Sekarang Parker yang malah dikejar-kejar oleh si pembunuh itu. Lalu Parker pun tertangkap tapi dia berusaha terus melawan. Dan hebatnya Parker malah berhasil mengalahkan si pembunuh itu, Wak. Bahkan Parker memukuli kepalanya berkali-kali hingga tengkorak kepala pembunuh itu hancur. Dan ternyata pembunuhnya nggak cuma satu, Wak. Ternyata masih ada temannya. Waduh. Temannya pun datang dan menangis setelah melihat rekannya itu telah tewas. Melihat ada kesempatan, Parker pun langsung dengan cepat mendatangi Miri yang tadi terjatuh. Ternyata kakinya Miri telah patah. Parker mengatakan masih ada satu pembunuh lain dan menyuruh Miri untuk berpura-pura mati. Parker akan segera kembali menolongnya. Setelah dari situ, si pembunuh yang satunya tadi mencari mereka. Dia kemudian mengecek tubuhnya si Miri. Lalu saat si pembunuh itu mengecek tubuhnya Miri, Parker pun mengalihkan perhatian si pembunuh itu. Lantas si pembunuh pun sekarang malah mengejar si Parker. Parker berlari ke danau dan menggunakan sampannya untuk kabur dari si pembunuh. Setelah beberapa menit mendayung, terlihat kondisi mulai tenang. Namun tiba-tiba, dari dalam air si pembunuh itu menyerang si Parker. Parker pun panik dan sialnya tangannya tertusuk pisau si pembunuh, Wak. Kemudian Parker melompat ke dalam air dan berenang terus menuju seberang. Sesampainya di seberang, Parker langsung menuju rumah tetangganya. Dia memanggil-manggil Pak Leon tetangganya, namun tidak ada balasan sama sekali. Ya udah, Parker pun dengan nekat masuk dari jendela dan bersembunyi di dalam. Lalu saat masuk ke dalam, Pak Leons datang dan menodongkan senapan ke arah Parker. Parker pun mengatakan bahwa dia adalah tetangganya. Dia meminta untuk segera menelpon polisi karena ada pembunuh yang mengincarnya, Wak. Pak Leons pun akhirnya mengingat si Parker ini. Lalu saat Pak Leons balik badan, si pembunuh itu datang dan membunuh Pak Leons, Wak. Parker yang melihat itu pun panik dan berlari kabur lagi. Di sisi lain, Miri yang kakinya patah masuk ke dalam rumah. Dia melihat jasad pria tadi yang telah dibunuh si Parker. Lalu Miri mencari sesuatu untuk mengikat kakinya. Dan tiba-tiba si pembunuh itu ternyata belum mati dan menyerang Miri. Untungnya Miri dengan cepat berhasil menusuk pria itu. Dan kali ini pria itu benar-benar tewas, Wak. Di sisi lain, Parker masih kabur dari pengejaran si pembunuh tadi. Sialnya Parker malah tertangkap oleh pria itu. Lalu terlihat di situ ada mobil yang lewat. Parker pun punya harapan dan menghajar balik pria itu dan segera meminta tolong. Dia meminta tolong ke wanita tua yang lewat ini, namun malah wanita tua ini menyuruh Parker untuk memakai maskernya, Wak. Walah, bisa-bisanya nyuruh pakai masker padahal orang udah sekarat.
Karena takut kena COVID, wanita tua itu memberikan masker cadangannya ke Parker, barulah memperbolehkan Parker masuk ke dalam mobilnya. Namun ternyata wanita tua itu sudah memberikan bius di maskernya yang diberikan ke Parker. Akhirnya Parker pun pingsan di situ. Singkat cerita, Parker pun dibawa kembali ke kabinnya. Melihat kedatangan si pembunuh, Miri pun panik dan langsung bersembunyi. Di situ Parker langsung dites antigen untuk memastikan dia positif COVID atau tidak. Dan ternyata si wanita tua itu adalah istri si pembunuh ini, Wak. Jadi pembunuh yang pertama tadi yang tewas adalah anak mereka. Makanya si wanita tua itu benar-benar bersedih di sini. Kemudian si bapak ini menunjukkan postingan Parker yang mencium Benji di sebuah pesta. Di sini Parker masih belum begitu mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Lalu suami istri ini menjelaskan kalau Benji, pria yang dia cium itu adalah anak mereka. Benji terpapar COVID setelah pulang dari pesta malam itu. Dan yang jelas dari postingan itu bahwa Parker sempat berciuman dengan Benji di party itu, Wak. Dan mereka pun berasumsi bahwa Benji terkena COVID karena si Parker ini. Beberapa hari setelah Benji dikarantina, Benji pun meninggal akibat COVID. Maka dari situ mereka sekarang mengejar Parker untuk balas dendam. Ayah dan ibu Benji sudah menelusuri rantai COVID itu dan menemukan bukti bahwa Parker terpapar COVID dari temannya yaitu Taylor. Nah, pria yang mereka bunuh di awal film tadi, Wak. Maka dari situ sekarang tibalah pembalasan ke Parker atas kematian anak mereka. Dan satu hal lagi yang mendukung asumsi mereka bahwa tes antigen yang barusan diambil ternyata menyatakan bahwa Parker emang positif COVID tapi tanpa gejala. Di sisi lain ternyata Miri secara diam-diam mengambil laptopnya dan mengirim pesan ke ayahnya bahwa mereka dalam bahaya. Namun si pembunuh itu menyadari bahwa ada yang menggunakan wifi di rumah itu. Dia pun langsung mencabut wifi itu dan mencari Miri. Nah, melihat si wanita itu sendirian di situ, Miri pun secara perlahan mengambil botol dan menghantam wanita tua itu dari belakang. Langsung mereka pun mendorong keluar wanita itu hingga pingsan. Namun masih ada satu PR lagi, Wak, yaitu bapak tua ini. Lalu si bapak tua itu mencari mereka berdua ke atas. Kemudian dengan kerjasama yang epik, Miri memotong kaki si bapak itu dan Parker mendorongnya hingga si bapak tua itu terjatuh dan tertusuk tanduk yang ada di bawah. Dan akhirnya si bapak tua itu pun tewas. Kemudian mereka berdua yang terluka pun secara perlahan menuju garasi mobil dan akan kabur dari situ. Namun saat akan mengisi bensin mobil itu, ternyata si wanita itu masih hidup, Wak. Dia pun menyerang Parker secara membabi buta. Parker dan Miri pun tidak menyerah. Mereka menyerang balik dan membakar si wanita tua itu hidup-hidup hingga wanita itu benar-benar tewas. Setelah itu, karena laporan si Miri tadi ke ayahnya sempat terkirim, polisi pun akhirnya sampai ke situ dan mereka berdua pun selamat. Dan film pun selesai. Nah, gimana filmnya? Seru apa? Biasa aja atau biasa seru aja? Ya jadi agak lucu sih emang pasangan suami istri ini. Masa si Parker yang dituduh menularkan COVID ke anaknya? Kayak asumsi liar aja gitu ya kan? Bisa aja orang lain yang menularkan. Tapi ya udahlah, namanya juga film. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.